Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Sahabatku semua dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pada bulan Oktober 2021 saya ingin menyapa sahabatku semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan yang menyimak video ini sampai selesai, saya berdoa mudah-mudahan sahabatku semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, keberkahan hidup dimanapun sahabat berada. Sahabatku semua dimanapun Anda berada, pada bulan Oktober 2021 ini saya ingin sedikit kita belajar bersama betapa saya awali dengan berita yang heboh Kamis tanggal 30 September 2021 di mana beredar di WA Group terkait dengan anjuran dari salah satu partai Islam yang menganjurkan untuk berpoligami. Tetapi petang harinya oleh petinggi partai tersebut anjuran untuk berpoligami ini dihapus atau dicabut. Ini ada apa? Dan tentu ini kita bertanya bahwa sebetulnya kalau kita lihat syariat poligami ini masih banyak belum dipahami secara utuh dan komprehensif oleh masyarakat muslim kita hari ini. Orang menganggap orang yang berpoligami itu telah melaksanakan penindasan terhadap seorang wanita, seorang istri. Seorang suami yang berpoligami dianggap telah melakukan tanda kutip penganiayaan secara fisik maupun non-fisik terhadap seorang wanita, seorang istri. Maka ini yang harus diluruskan bersama, bahwa ada yang salah di antara persepsi masyarakat muslim terkait tentang poligami. Kalau kita baca sejarah Islam, maka tentu kita tidak bisa membantah bahwa Nabi SAW diteruskan oleh para sahabat, oleh generasi seterusnya dan seterusnya, itu mereka dengan bangga dan dengan keyakinan iman yang yakin bahwa mereka telah melaksanakan syariat ini, yaitu syariat poligami, ya. Tetapi di zaman kita hari ini syariat poligami seakan-akan dianggap sesuatu yang buruk, dianggap sesuatu yang jelek, nista, ya, bahkan lebih nista dibanding orang melakukan perselingkuhan atau perzinaan. Cobalah kalau kita baca berita-berita di media massa ketika orang melakukan syariat ini, syariat mulia ini, poligami, betapa orang mencelanya, mencaci makinya, bahkan yang mencaci itu adalah orang-orang Islam juga. Tetapi ketika kita tahu praktek-praktek prostitusi, ya, secara online bahkan ditawarkan, orang hanya menganggap bahwa itu seperti perbuatan yang biasa-biasa saja. Jadi maka saya teringat bahwa oleh salah satu guru saya bahwa memang ada 3 syariat yang dibenci, ya, terutama oleh orang-orang munafik. Yang pertama adalah jamaah, persatuan. Ketika umat Islam ini bersatu, maka ada yang mulai gerah. Ketika umat Islam ini bersatu secara ekonomi, bersatu secara politik, secara hukum, secara gotong royong, sesama muslim itu bersaudara, saling membantu, saling tolong menolong, maka banyak orang akan gerah, sehingga mereka melakukan cara propaganda bagaimana umat Islam ini jangan sampai bersatu, dengan melakukan mungkin
eh, adu domba, dengan satu pihak diberi sesuatu, sementara di pihak lain tidak diberi sesuatu, ya. Diadu di antara sama umat Islam agar umat ini tidak bisa melakukan apa yang dinamakan sebagai al-jamaah atau persatuan. Yang kedua adalah jihad. Kata-kata jihad ini juga zaman sekarang ini adalah makna yang sangat ditakuti. Seakan-akan jihad itu dikaitkan dengan pengeboman gereja, dikaitkan dengan bom bunuh diri, dikaitkan dengan menghilangkan, ya, nyawa orang-orang yang tidak berdosa, ya, entah itu lewat bom, lewat teror, ya. Semua dikaitkan dengan kata-kata jihad. Sehingga kita harus paham dan maklum bahwa zaman yang penuh propaganda ini, fitnah-fitnah terhadap syariat Islam ini sungguh luar biasa, ya. Jihad dikatakan sesuatu yang buruk, ya, dan seterusnya. Padahal kata-kata jihad adalah kalimat-kalimat yang menyebabkan salah satunya adalah bangsa Indonesia ini bisa merdeka dengan jihad. Pekan takbir seakan-akan dianggap sesuatu kalimat yang menandaskan ciri-ciri dari orang yang radikal, misalnya orang-orang yang intoleran, ya. Sungguh ini harus kita lawan dengan sesuatu yang memberikan pencerahan kepada umat bahwa jihad itu tidak bisa dikaitkan dengan teroris, tidak bisa dikaitkan dengan bom dan seterusnya. Dan yang terakhir, kalimat syariat yang sangat dibenci oleh orang-orang kafir dan munafik adalah poligami. Betapa tidak? Bayangkan ketika seorang laki-laki bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya lantaran dia memiliki lebih dari satu istri, maka bisnis prostitusi, ya, bisnis jajan malam itu akan berkurang, ya. Inilah sesuatu yang harus kita pahamkan kepada umat ini, karena ada yang salah dalam persepsi masyarakat menganggap bahwa poligami itu sesuatu yang buruk. Padahal kalau kita baca, ya, sejarahnya, ya, banyak orang-orang besar, sejarah masa lalu, orang-orang besar adalah keluarga-keluarga yang melaksanakan poligami. Karena poligami adalah pada hakikatnya adalah duplikasi, ya, duplikasi dari sebuah kebahagiaan, bukan duplikasi dari sebuah penderitaan. Poligami secara syar'i, ya, bukan sebuah tempat pelarian dari masalah rumah tangga kita. Justru poligami adalah sesuatu yang jalan yang efektif dalam memerangi perselingkuhan, perzinaan, dan seterusnya. Maka tentu poligami yang dilakukan adalah bukan poligami secara serampangan. Poligami yang dilakukan oleh seorang laki-laki tentu adalah poligami yang secara syar'i, ya, yang laki-laki itu bertanggung jawab, memiliki kapasitas keilmuan tentang ilmu poligami dan seterusnya, memiliki mental kepemimpinan, ya, qawamah dalam dirinya dia miliki, ya, dan seterusnya. Inilah laki-laki yang layak untuk berpoligami. Maka pada akhirnya sebetulnya kenapa harus takut? Tidak ada yang salah dalam anjuran poligami oleh salah satu partai Islam di negeri ini. Tidak ada yang salah. Yang keliru adalah pelaku-pelaku, ya. Mungkin dia tidak berilmu, mungkin dia tidak memiliki qawamah yang pada akhirnya melakukan poligami, sehingga poligaminya adalah poligami yang keliru, yang justru menyakiti, justru merugikan dari pihak perempuan. Demikian sahabatku semua dimanapun Anda berada, kurang lebihnya mohon maaf.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.